Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat silat sekalian, seperti yang pernah saya janjikan, saya akan membuat video tentang beset, ya, gerak beset, yaitu mana beset ini merupakan salah satu gerakan yang ada di dalam jurus cingkrik, dan juga beset ini menjadi jurus, ya, nama jurus yang pertama di cingkrik, khususnya cingkrik yang ada di Rawoblong, wabil khusus cingkrik gerak cipta. Ya, untuk gerakan beset di cingkrik gerak cipta, gerakannya kita diajarkan untuk melakukan gerakan secara baik dan benar, jadi bukan asal melakukan gerakan beset, ya. Jadi beset itu yang kita tahu, beset itu gerakannya seperti ini, ya. Tapi di kita untuk melakukan gerakan beset, proses latihannya yang pertama, satu tangan, ya, satu tangan ini diluruskan, posisinya harus lurus sejajar dengan pundak. Misalkan tangan kanan, kemudian tangan yang satunya lagi, sini tangan kiri, ini ada di bawah siku. Ini harus seperti ini, wajib seperti ini, jangan lebih, jangan juga kurang. Ini proses latihannya harus di siku. Kemudian melakukan proses beset, ya, melakukan gerakan beset. Ini tangan yang diluruskan, jadi posisi telapak tangan yang tertutup, ya, ini diputar, ya, lakukan gerakan ini sambil beset. Ini nanti, ini saya contohkan dia diputar, ini nanti sambil berjalan melakukan beset, ini diputar, ya, diputar seperti ini makanya, ya. Nah ini diputar kembali lagi posisi seperti semula, ya. Jadi gerakan beset di kita ini tangannya harus diputar, jadi nggak asal lewat, tapi harus diputar, ya. Dan ini harus selalu nempel sampai ujung, ya. Harus nempel terus sampai ujung, dan ini harus diputar. Kenapa demikian? Gerakan itu dilakukan, ya. Kenapa harus diputar? Kenapa harus nempel terus? Ini nanti fungsinya, ya, akan terasa pada saat pengaplikasian, ya, pada saat aplikasi, pada saat penggunaan. Ini sangat ketara sekali antara yang tidak diputar dengan yang diputar. Sini berikut akan kami contohkan beberapa gerakan yang menggunakan basic dari beset itu sendiri. Baik, umumnya yang kita tahu, gerakan beset itu adalah untuk membuka pegangan lawan, ya. Ini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa beset itu untuk membuka pegangan lawan. Tapi kalau gerakan beset itu dilakukan tanpa melalui tata cara tertentu, ya, gerakannya asal, maka bisa dipastikan gerakan beset itu akan menjadi sia-sia, ya. Tujuan kita untuk membuka membuka pegangan orang atau kuncian orang itu menjadi sia-sia. Ini akan kita contohkan, ya. Ini dipegang. Kalau kita sekedar asal beset, pegangan orang kuat, ya. Tapi kalau di kita ini gerakannya harus diputar, di sini akan merubah gaya pegangan lawan, ya. Ini akan merubah gaya pegangan lawan. Jadi kalau di sini kuat dia, tapi kalau dengan kita bergerak, maka dia akan lebih mudah untuk kita lepaskan.
Kemudian ya, semisalkan kita tidak dapat sampai dari sini, ya, tidak sampai dari belakang sehingga tenaga kita berkurang, sudah sampai sini. Nah, ini juga fungsinya jika tidak dapat dilepaskan, ini fungsi dari putaran tangan juga berpengaruh, ya. Ini kita cuma berputaran tangan, ya, putaran tangan. Ya. Kalau kita nggak biasa memutar tangan, ya, kita begini, bisa kenceng atau lepas. Tapi dengan berputar, ini kan memudahkan kita untuk melepas tangan. Ya. Kemudian diantaranya juga kenapa kita harus berputar? Misalkan kita dipegang bersilangan, ya, kita bersilangan kalau begini susah, ya. Tapi dengan gerakan berputar, ya, dengan gerakan berputar ini kalau kita mau sekedar melepas. Tapi kalau kita mau melakukan, kita nggak perlu melepas ini dengan gerakan beset. Nah, ini kalau kita nggak putar, nah, ini bisa nyelonong, ya, bisa nyelonong. Tapi dengan kita putar, nah, ini safety, ya. Dan kita juga bisa melakukan langsung penyerangan tanpa perlu membuka pegangan lawan. Ya. Jadi kita bisa melakukan serangan. Nah, ini fungsinya putar, ini untuk safety. Ya. Dengan tanpa kita membuka pegangan tangan lawan, tapi kita langsung menyerang musuh. Ya. Nah, ini yang paling utama adalah kita putar, ya. Dimana gerakan putar ini berfungsi sebagai safety, ya. Karena kalau kita langsung nyerang, ya, ini bisa nyelonong, ya, bisa menyerang kita, lawan bisa menyerang dengan melepas pegangannya, dia akan melakukan serangan. Ya. Tapi kalau kita melakukan putaran, nah ini safety, ya. Walaupun lawan melepas pegangannya, ini ada safety. Kemudian itu tadi proses besetnya. Nah, dari proses beset itu akan menghasilkan gerakan atau posisi tangan seperti ini, ya, ke kiri maupun kanan. Ini juga bisa berfungsi, ya, bisa berfungsi sebagai tangkisan dan serangan, ya. Dipukul, ini berfungsi sebagai tangkisan dan serangan, ya. Oke. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Jadi apa namanya, dari proses besetnya ada penggunaan aplikasinya, dan setelah selesainya juga sama, ada prosesnya, ya. Dari proses besetnya itu ada aplikasinya atau ada penggunaannya. Selesai besetnya, setelah jadinya itu juga ada apa namanya, ada fungsinya, ada aplikasinya. Di antaranya seperti itu fungsinya untuk tangkisan, ya, tangkisan dan serangan. Dan ini nggak mesti untuk menangkis juga, ya, nggak mesti untuk menangkis juga. Kalau ini kan bisa masuk dengan cara bersilangan. Kita juga bisa masuk dengan tanpa bersilangan, ya. Tahu? Cara yang safety itu adalah tangkisan
ya, tangkisan dan serang. Tangkisan, serang. Nah, untuk penyelesaiannya nanti tinggal masing-masing kita, ya, tinggal masing-masing kita. Oh, saya hobinya jatuhin seperti ini, ya. Oh, saya mungkin hobinya menjatuhinnya seperti ini. Atau ya, mungkin hobinya saya suruh. Jadi masalah penyelesaian itu nanti tergantung situasi, ya, situasinya, tergantung keadaan. Karena lagi yang harus diingat, tidak ada jurus yang hebat, yang ada adalah jurus yang tepat, ya. Ketika jurus itu atau suatu gerakan itu digunakan dengan timing, dengan waktu yang tepat, maka jurus itu akan menjadi efektif, ya. Jadi bukan jurusnya itu hebat atau bukan, ya, bukan jurusnya itu hebat atau bukan, tapi lebih ke seberapa tepat kita menggunakan suatu gerakan atau suatu jurus dalam situasi itu. Demikian pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.